LSM pemerhati energi dan udara bersih dunia, Center for Research on Energy and Clean Transportasi, data analis Center for Research on Energy and Clean Air, Catherine Hasaridi, Jakarta saat ini dikepung 16 PLTU berbahan bakar batubara, dan emisi PLTU tersebut berkontribusi terhadap polusi udara di wilayah sekitar muka bumi. Kehidupan dunia modern sangat bergantung pada listrik. Hampir semua aspek kehidupan membutuhkan, dari rumah tangga hingga industri. Salah satu pembangkit listrik yang umum digunakan adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. PLTU, khususnya yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar, memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu polusi. PLTU batubara juga berkontribusi terhadap perubahan iklim dengan mengeluarkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Meskipun PLTU masih menjadi sumber pembangkit listrik yang utama, penting untuk mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan mencari solusi yang lebih berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Polusi udara di Indonesia merupakan isu yang penting dan memerlukan perhatian yang khusus. Berdasarkan laporan Indeks Kualitas Udara, Indonesia merupakan peringkat ke-6 penyumbang polusi udara secara global. Penduduk kota besar Indonesia mengalami kehilangan harapan hidup 5,5 tahun jika polusi udara tetap bertahan ataupun bahkan memburuk. Bahkan menurut riset Algo, CO2 terbesar disumbangkan bukan berasal dari kendaraan bermotor, namun berasal dari PLTU dan juga industri yang berbahan bakar batu bara. Pada 2015, Paris Agreement dikeluarkan untuk mengatasi perubahan iklim global yang kian memburuk dan mengancam kehidupan seluruh umat manusia di masa depan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memiliki tujuan yang tertulis dalam Sustainable Development Goals atau SDGs pada poin 7 dan 13, yaitu untuk mencapai tujuan udara yang bersih dengan energi terbarukan dan mencegah perubahan iklim. Salah satu cara yang dapat mendukung perjanjian tersebut adalah dengan mengurangi penggunaan PLTU dan beralih pada sumber energi terbarukan. Saat ini, Indonesia tengah gencar dalam melakukan pengembangan sumber energi terbarukan, khususnya energi yang berasal dari surya. Mengingat negara kita berada di garis khatulistiwa yang mana matahari bersinar sepanjang tahun. Namun tantangannya adalah bagaimana mengubah bentuk energi praktis yang tidak ada habisnya menjadi energi yang mampu disimpan dalam bentuk ikatan kimia. Maka dari itu, solusi biofotovoltaik dapat menjawab tantangan besar ini sebagai energi yang berkelanjutan. Lantas, bagaimana cara kita menanggulangi polusi Indonesia yang semakin memburuk dan solusinya? Oleh sebab itu, kami ada di sini dengan membawa suatu inovasi berupa sistem biofotovoltaik dengan cyanobacteria yang dapat menghasilkan listrik dan juga menyerap karbon. Cyanobacteria merupakan kelompok alga prokaryotik yang diketahui mampu melakukan fotosintesis oksigenik secara filogenetik atau berdasarkan pohon kehidupan berbasis RNA ribosom subunit kecil. Mereka adalah kelompok yang koheren dalam domain bakteri. Cyanobacteria melakukan reproduksi dengan cara membelah diri yang kemudian dapat dikelompokkan berdasarkan tipe uniseluler menjadi 5 subbagian. Subbagian 1 dan kedua merupakan tipe yang tidak berfilamen, sedangkan tipe 3, 4, dan 5 merupakan jenis yang berfilamen, dan semuanya itu dikelompokkan kembali berdasarkan susunan jenis sel. Di negara kita, Indonesia, yang merupakan negara tropis, diduga baik menjadi tempat tumbuh spesies-spesies cyanobacteria, sehingga memiliki beragam spesies cyanobacteria.
Cyanobacteria yang ada di Indonesia merupakan sumber daya alam asli Indonesia. Dalam suatu perairan tawar di Indonesia, dapat ditemukan banyak spesies dari Cyanobacteria tersebut. Organisme tersebut memiliki peran sebagai produsen dan penghasil senyawa nitrogen di perairan. Cyanobacteria juga mampu menghasilkan senyawa yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain, antara lain protein dan senyawa lain untuk obat-obatan, di mana proses produksi energi yang menunjang kehidupannya menggunakan sistem fototrofik. Elektroda adalah komponen yang menjadi titik awal dan akhir dari sirkuit elektrokimia. Potensial sel adalah ukuran dari kemampuan suatu sel elektrokimia untuk menghasilkan arus listrik. Potensial sel dapat diukur dengan membandingkan potensial listrik antara dua elektroda yang terhubung dalam sebuah sel elektrokimia. Dalam sebuah elektrokimia terdapat dua elektroda, yaitu elektroda anoda dan elektroda katoda. Elektroda anoda adalah elektroda di mana reaksi oksidasi terjadi, sedangkan elektroda katoda adalah elektroda di mana reaksi reduksi terjadi. Ketika sel elektrokimia dioperasikan, elektroda akan mengalir dari elektroda anoda ke elektroda katoda melalui kawat alur. Dan dalam proses tersebut, arus listrik akan dihasilkan. Telah kita ketahui bersama bahwa Cyanobacteria merupakan organisme prokaryotik fototrofik, yaitu bakteri yang dapat menggunakan sinar matahari untuk mendukung kehidupannya, yang dianggap berperan penting dalam evolusi kloroplas tumbuhan tingkat tinggi, yang mana reaksi fotokimia primer dan transport elektron fotosintetik pada Cyanobacteria dan kloroplas tumbuhan sangat mirip. Dengan demikian, Cyanobacteria mampu menghasilkan jalur transfer energi eksitasi dari pigmen permanen cahaya atau fototrofik kedua sistem antena fotosintesis. Cyanobacteria dapat mencapai dua keadaan energi yang berbeda, yang didefinisikan sebagai keadaan satu diperoleh setelah eksitasi preferensial fotosistem 1 dan keadaan 2 eksitasi preferensial fotosistem 2. Cyanobacteria memiliki mekanisme fisiologikal adaptasi cepat terhadap kondisi lingkungan yang mengatur distribusi energi cahaya yang diserap antara sistem fotosintesis 1 dan 2 yang disebut state transisi. Elektroda yang digunakan dalam sistem elektrokimia ini menggunakan elektroda jenis ITO atau indium tin oxide. Elektroda ITO adalah jenis elektroda transparan yang terbuat dari campuran indium dan timah oksida yang memiliki komposisi sekitar 90% timah dan 10% indium. Karakteristik dari elektroda ITO adalah yang pertama, elektroda ITO memiliki konduktivitas listrik yang tinggi. Kedua, elektroda ITO memiliki sifat transparansi optik. Ini memungkinkan cahaya untuk melewati elektroda dengan sedikit hambatan. Yang ketiga, elektroda ITO memiliki sifat mekanis yang baik, termasuk kekerasan yang cukup tinggi dan ketahanan terhadap korosi, sehingga cocok jika digunakan dalam lingkungan yang basah atau perairan. Elektroda atau anoda inilah yang akan menangkap elektron yang dihasilkan dari Cyanobacteria, yang nantinya akan mengalir sepanjang jalur lintas hingga mencapai elektroda counter atau katoda. Kemudian hal yang harus kita perlukan dalam membuat alur proses pembuatan sistem biofotovoltaik adalah sirkuit eksternal. Sirkuit eksternal adalah rangkaian listrik yang terpisah dari sumber daya utama atau perangkat yang ingin dioperasikan.
Sirkuit ini digunakan untuk menghubungkan sumber daya listrik yang dihasilkan oleh cyanobacteria dengan perangkat yang memerlukan listrik seperti lampu, pompa air, atau sistem penyimpanan energi. Komponen dasar dalam sirkuit eksternal adalah kabel listrik, switch atau saklar, fuse atau sekring, dan perangkat penghubung lainnya. Berikut merupakan komponen dari sirkuit eksternal. Yang pertama adalah kabel listrik. Digunakan untuk menghubungkan antar sistem potensial setengah sel dan perangkat atau sistem penyimpanan energi. Kabel yang digunakan memiliki ukuran yang sesuai untuk menangani arus yang dihasilkan oleh sistem atau cyanobacteria. Yang kedua, saklar. Digunakan untuk mengontrol aliran arus listrik. Ini memungkinkan untuk menyalakan atau mematikan arus sesuai kebutuhan. Yang ketiga, fuse atau sekring. Fuse atau sekring melindungi sirkuit dari lonjakan arus yang berlebihan yang dapat merusak peralatan atau menyebabkan kebakaran. Setelah mengetahui seluruh alur proses pembuatan sistem biofotovoltaik, berikut merupakan rangkaian keseluruhan dari biofotovoltaik. Skema dari biofotovoltaik dengan cyanobacteria dimulai ketika elektroda berbahan ITO atau indium tin oxide dirangkai bersama counter elektroda yang dipisahkan dengan membran permeable proton. Cyanobacteria akan melakukan sistem fotosintesis dengan persamaan H2O menjadi 2H+ ditambah 2- ditambah setengah O2. Hasil fotosintesis ini menghasilkan elektron yang akan ditangkap oleh elektroda berbahan ITO. Bahan ITO dengan paduan bahan sensitif TiO2 dipilih karena memiliki kemampuan konduktivitas elektron yang baik. Elektron yang ditangkap oleh bahan elektroda akan mengalir sepanjang lintas hingga mencapai pada counter elektroda hingga menghasilkan reaksi 2H+ ditambah 2- menjadi H2 dan adanya arus listrik karena terdapat beda potensial. Semakin besar beda potensial antara setengah sel anodik dan katodik, maka semakin tinggi arus pada rangkaian eksternal yang diperoleh. Dengan inovasi yang kami buat dapat mendukung Sustainable Development Goals poin ke-7 dan 13 yang mana untuk menjadikan udara yang bersih dengan energi yang terbarukan dan perubahan iklim. Selain itu, konsep ini dapat dengan baik digunakan sebagai ruang serap karbon di kota-kota yang memiliki lahan sempit dan memiliki polusi yang buruk. Serta solusi ini juga dapat menjadi jawaban dari permasalahan energi terbarukan dan polusi udara. Selain dapat menyerap karbon dengan cyanobacteria, dalam proses dan waktu yang sama dapat mengubah karbon menjadi energi terbarukan yaitu listrik dan meningkatkan harapan hidup manusia di bumi.